Oke, sekarang kita akan melanjutkan sebelumnya kita sudah membuat database-nya, koneksinya, dan juga desainnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kodenya, source code-nya. Tadi ada source code koneksinya, sudah kita bahas. Sebenarnya source code-nya agar database-nya bisa terhubung, maaf tadi saya lupa membahasnya. Jadi selain ini, di sini data tabel ini adalah data yang ada di setiap halaman-halaman tadi. Jadi setelah itu koneksinya bukan hanya ini saja, di bagian kita buat lagi file prosedurnya atau prosesnya. Jadi di sini prosedurnya itu dimnya ID perbaikan, memang utamanya adalah ID perbaikan, dia integer, private property ID usernya, ini ID usernya sudah pasti privat. Jadi di sini tadi ada di form loginnya, form loginnya ini source code-nya public sub login. Jadi username-nya itu tipe datanya string, password-nya juga string, query-nya itu string, dt-nya juga dim dt, data tabel, new data tabel di sini tadi yang ada di sini, kemudian query-nya select from user where username-nya tadi kita masukkan di database, nama saya Dwi, kemudian passwordnya yang sudah saya masukkan di database-nya tadi, kemudian tandanya get data, jadi datanya terambil. If data recon, then ini maksudnya adalah jika ternyata username atau password yang dimasukkan ternyata ada yang salah, maka akan menampilkan pesannya, maaf, username atau password yang dimasukkan salah. Atau jika ternyata berhasil ID usernya dan passwordnya benar, maka akan iya sudah sini boxnya, di sini berarti berhasil login. Kemudian dia akan from 1 hit ini nanti akan memasukkan pesannya koneksi berhasil tadi di sini, koneksi berhasil atau koneksi gagalnya. Kemudian jika diklik nanti akan masuk ke master menu-nya. Kemudian setelah itu tadi di master menu-nya kita melihat ada, bukan kita melihat, maksudnya ada logout. Jadi ada logout ini perintahnya, jika kita klik logoutnya public sub logout, jadi ID usernya sudah benar, jadi username textnya ini, maka master menu-nya akan ditutup. Waktu kita login akan tampil master menu-nya. Setelah kita klik prosedurnya, tadi kita klik di bagian
tampilannya lookout tadi, maka master menunya akan ditutup. Dan di sini juga ada source code dari halaman-halaman yang kita buat tadi. Pertama, di sini ada public function dari tambah data. Jadi di master menu saat kita di bagian data, saat kita masuk ke dump-trucknya, langsung ditipkan tambahan data tambah tapi dump-truck. Di sini tadi, di sini ada bagian tambah data. Nah, di bagian tambah data ini, button itu juga perlu shortcut, perlu perintahnya supaya bisa berfungsi. Jadi di prosedurnya, shortcutnya tambah data itu ID-nya string, modelnya juga string. Kemudian di sini dim query string insert into dump-truck. Jadi masuk ke dump-trucknya, datanya akan masuk. Jadi datanya ada data unit ID-nya sama modelnya. Kemudian statusnya nanti akan dieksekusi. Jika sudah, akan kembali lagi ke awal. Jadi di sini tadi ada bagian eksekusi. Untuk get data ini perintah untuk mengambil datanya. Eksekusi ini memproses data yang kita tambahkan. Kemudian selain tambah dump-truck, ada tampil dump-truck. Jadi tampil dump-truck ini perintah di bagian ini, di dalam sini nanti. Jadi dim query string select unit ID as unit ID model data. Jadi sini nanti di data tampilannya. Jadi akan diambil datanya. Kemudian jika sudah, akan kembali lagi ke detailnya. Setelah itu ada ubah data seperti yang saya bilang tadi. Tampilan data juga akan ada bagian untuk mengedit. Jadi di sini ada perintahnya public shop, ubah data-nya unit ID, tipe data string, model data string. Jadi di sini ada update, dump-truck, set unit ID, akan masuk ke unit ID-nya. Kemudian model akan masuk data modelnya, dimana unit ID sama dengan unit ID Jadi data yang diupdate ini nanti akan disesuaikan, akan pasti data nantinya sesuai dengan unit ID-nya. Kemudian ada harus
hapus, ada button hapus. Button hapus datanya. Di sini hapus datanya ini perintahnya adalah delete from Gamtra query unit ID. Jika link ini menghapus datanya akan dipastikan dari unit ID, karena unit ID adalah pemberikan. Kemudian akan dieksekusi query-nya dan akan berhasil dihapus. Kemudian ada tampil data ya. Jadi tampil data Gamtra ini kita coba buka. Jadi select non enggak kok gak peteng kok gak ana lampu lho masuk yo tetap jalannya anu yo akan menampilkan data tambahannya. Iya kita goblok pokoke cek Pak aku tetap jelo Kita akan menampilkan datanya. wong anake nang iso Kemudian setelah itu ada bagian alat. wong nang Di dhuwur sini tambah alat, pada alatnya string, tipe datanya alatnya juga string, tambah alat ini juga string, dan perintahnya itu query-nya insert into alat value. Ini memasukkan data alatnya. Di sini kode alatnya dan alatnya akan masuk. Ini kode alat. Dari sini kode alat dan data alatnya yang kita inputkan di sini akan masuk. Jadi nanti akan dieksekusi query-nya dan berhasil return status. Kemudian ada tampil alat. Tampil alat ini di sini nanti akan ada tampilan alat sudah masuk. Masuk data tampil. Jadi nanti ada bentuk data tampilnya. Query-nya itu select kode alat, yaitu kode alat alat. Jadi kita akan menampilkan alatnya sesuai dengan kode alatnya. Ini kan nanti tampilannya query-nya akan berhasil ditampilkan. Kemudian akan kembali ke Gamtra-nya. Kemudian ubah alat di bagian edit alatnya. Perintahnya itu query-nya update alat. Jadi set diatur kode alatnya. Nanti akan muncul pada alatnya. Ada muncul alatnya. Kemudian web kode alat. Namanya kode alat. Jadi di sini kita bisa mengupdate-nya itu sesuai dengan kode alat. Jadi saat dieksekusi dan berhasil, maka datanya akan terupdate. Kemudian ada bagian hapus alat. Hapus alat ini nanti query-nya delete from alat where kode alat. Jadi setiap kita ingin menghapus, mengubah itu
kita akan yang pertama dipanggil itu kode alatnya. Jadi kita menyesuaikan dengan kode alatnya atau menyesuaikan dengan primary key-nya. Kemudian setelah itu ditambah data alat, query-nya select kode alat, from alat, where kode alat sampai kode alat. Jadi nanti akan menyeleksi kode alatnya yang kita masukkan dari alatnya sesuai dengan kode alat. Kemudian akan muncul di sesuai dengan data tabelnya, datanya akan diambil atau ditampilkan. Kemudian ada di bagian perbaikannya, di sini query-nya select yang diperbaikan. Sebagai diperbaikannya data ID kerusakan perbaikan alat, ini kebetulannya alat. Jadi ini disesuaikan saja dengan dari database-nya juga, dari tampilan-tampilannya. Di sini disesuaikan dengan ini yang akan dipanggil. Sini ada sudah tadi tanggal dan mekaniknya juga dari perbaikan perbaikannya aja. Jika tadi ada warnanya dari dump truck-nya, perbaikan unit ID sama dengan dump truck unit ID, perbaikan sama dump truck linear inner join melalui unit ID-nya. Kemudian inner join lagi dengan alatnya, perbaikan dengan alat melalui kode alatnya. Angkanya diperbaikan di tabel perbaikannya, angkanya di sini. Dan unit ID ini peran kayak di perbaikan, di tabel perbaikan. Kemudian setelah itu masuk ke tabel perbaikannya. Sini ada di perbaikannya, unit ID, kerusakannya, perbaikannya, kode alatnya, mekaniknya. Di sini query-nya insert itu perbaikan, value-nya ada di perbaikan, unit ID, kerusakan, kemudian ada perbaikan, ada alat dan mekanik. Kemudian ada tanggal juga. Kemudian statusnya akan dieksekusi, query-nya benar atau tidaknya. Kemudian kembali ke statusnya. Jika masih ada pengeksekusian, setelah itu ada buah perbaikannya. Sini query-nya update perbaikan
dari unit ID kerusakan dipakai adalah kerusakan, tanggal kerusakannya, kemudian perbaikan, kode alat, mekanik, di mana itu perbaikannya. Setelah ini perbaikan dari tampilannya, kemudian akan dieksekusi. Setelah itu ada hapus perbaikan. Hapus perbaikan di sini akan dipastikan dari ID perbaikannya. Jadi saat kita menghapus, query-nya adalah tentang perbaikan oleh ID perbaikannya. Setelah ID perbaikan kita kemudian akan dieksekusi. Setelah itu ada tampilan data perbaikan. Saya akan dipastikan dari ID perbaikannya dan akan muncul tampilan data tabel. Query-nya salin ID perbaikan, dump truck, unit ID, kerusakan, unit ID-nya saja, kerusakan, perbaikan, alat, label dari alat, kemudian tanggal, setelah itu mekanik. Ini dari inner join antara perbaikan dan dump truck. Yang di inner join-nya adalah unit ID dari dump truck yang akan masuk ke perbaikan yang merupakan part key-nya. Kemudian inner join lagi dengan alat, perbaikan dan alat akan inner join melalui part key kode alat, di mana ID perbaikannya adalah ID perbaikan yang kita inputkan nanti. Kemudian akan dimunculkan data tabelnya, datanya akan didapatkan dan akan kembali lagi di dump truck-nya.